bisa mengirimkan pada virtual di komen atau chat kita. Tentunya kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan tema-tema apa yang menarik untuk dibahas dan disampaikan untuk Anda. Dan alhamdulillah hari ini ada dua narasumber kita, meskipun hari ini berhalangan tidak ke Riau Comment Center, seperti yang kita simak bersama sudah ada di virtual meeting, ada Dr. Gigi Jeffrey Kurniawan MKM, kemudian ada Dr. Gigi Ramida Pasbi yang sudah ada di room virtual kita. Namun sebelum nanti ada kita lanjutkan dengan segmen paparan materi dari kesehatan gigi dalam Jelita Kesehatan, kita akan sambut arahan dan juga sambutan khusus oleh pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Haja Rahima Erna MSI. Kami persilakan Ibu. Ibu mohon diaktifkan audionya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ri, kelas Kominfo, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili para peserta Jelita Keluarga hari ini. Selamat datang para narasumber, Bapak Dokter, kemudian dari inklusi sosial, ada anggur ya Mas ya? Betul Ibu. Nanti kemudian ada Bapak dari DPRD Kota ya. Ya. Kemudian mungkin ada Bunda Rozi, Umi, penggiat literasi, ada Kak Nasya, Santi, Dokter Jeffrey, Dokter Rasmita ya? Bu. Ramida. Aduh cantik kali. Di mana posisinya Dok? Di rumah Bu. Oh, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Di rumahnya di mana? Di Arengka Bu. Oh ya cantik banget. Kenapa PPKM Bu? PPKM. Ya giginya bagus ya. Makasih ya Dok, Dokter Ramida. Kemudian Ibu Unda Hera, Bunda Rozi, semuanya kita, Umi. Nah, kita apresiasi Mas Tri. Semuanya apresiasi ya. Kemarin udah share ya. Ya. Terima kasih. Hari ini ada tamu dari SDM Riau Unggul, Ibu, ada pengawas TK, dan di room kita juga ada pengawas TK dari Kabupaten Ibu yang bergabung, Ibu Nurnaningsi. Selamat datang, selamat bergabung ini. Ibu Nurnaningsi bisa aktifkan audionya Ibu, silakan Bu. Ibu siapa yang belum? Saya. Dari kabupaten mana Ibu? Ibu Nurnaningsi bisa aktifkan audio. Bisa komunikasi dengan Ibu Kadis Persib kami. Iya. Selamat datang Ibu ya. Inhu sudah bergabung, Ghost to School, Dumai, Bengkalis juga sudah oke, tinggal dikomunikasikan. Luar biasa. Tadi malam juga apresiasi udah saya forward ya. Pak Gub, ingin kita tetap berkarya. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu kegiatan ini, silakan dimanfaatkan. Berkomunikasi dengan Dinas Kominfo, Disdik, ada Dispora, semua OPD. Ya kan? Iya, ini hari ini ada yang menarik nih Bu Dokter. Saya tertarik nih Mas Ri, karena saya juga senang berkebun ya. Anggur varian rasa permen karet. Kok bisa gitu ya? Nanti mari kita dengar juga literasi inklusi sosial. Jadi meskipun COVID, kita tetap transfer of knowledge ya. Kenapa perpustakaan? Karena perpustakaan zaman sekarang itu bukan hanya literasi untuk meningkatkan pengetahuan SDM unggul, tapi membangun mindset, ya kan, memotivasi, mengedukasi, terutama masyarakat dari segala aspek. Hari ini COVID, apakah kita harus
berdiam diri, enggak kan? Kita harus senantiasa berkarya, tetap kuat ya. Kemarin kelas Kominfo, Dinas Kominfo kami terima kasih literasi syariah. Itu menguatkan kita ya. Nah, jadi kita sudah berliterasi, ada bumi, menguatkan kita secara psikologi. Kemudian kita ada Dokter Ramida, Dokter Zul, Dokter Jeffrey. Ini kita doain ya, dokter kita, Ibu Sri katanya COVID ya. Ya Tri, dapat infonya gitu. Semoga Ibu Sri kita salah satu narasumber kita diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Ibu, selamat datang. Nah, jadi dengan kita nggak sabar lagi nih, gigi ya hari ini, dokter ya dok, akan mengedukasi kita literasi kesehatan. Karena kalau gigi kita pun terganggu kesehatannya, ada nyanyi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi atau beban. Ini, makasih ya dok. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meski di rumah saja kita berliterasi, saling transfer of knowledge. Ya Mas, mungkin itu lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. Dan sebelum kita ke dua narasumber, saya ingin menyapa dulu untuk narasumber nanti ada Ibu Nurnaningsi dari pengawas TK. Ibu, Assalamualaikum Bu Nurnaningsi. Boleh informasi Ibu dari kabupaten mana Ibu? Ibu Ningsi? Oh oke, baik. Baik, nanti di SDM Riau Unggul ada tamu istimewa dari pengawas TK, forum pengawas TK Riau tentunya. Namun langsung saja kita akan masuki untuk literasi kesehatan di Jelita hari ini, Dr. Gigi Ramida Pasbi dan kemudian Jeffrey Kurniawan bersama kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dr. Jeffrey bisa cek sound. Assalamualaikum Dr. Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Baik. Ini hari ini dimulai dokter siapa dulu? Boleh Dokter Ramida. Oke, Ya, Dokter Ramida. Baik, untuk materi Dokter Ramida, Bung Tatang mohon bantu di-share. Mudah-mudahan langsung saja kami akan berikan kesempatan dua dokter gigi spesial di Jelita Kesehatan. Dokter Ramida, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Gigi Ramida, berasal dari Puskesmas Tandun 1, akan membawakan satu topik, yaitu yang pernah dilakukan setiap orang, yaitu cabut gigi. Apa itu cabut gigi? Nah, bisa slide-nya, Mas? Halo? Ya. Oke. Nah ini dia ada slide-nya. Saya akan membawakan topik yaitu cabut gigi. Setiap orang rasanya pernah merasakan apa yang namanya cabut gigi. Udah suara di mana nih Kak? Cabut gigi biasanya itu kita ketika masih kecil atau kita sudah dewasa pun ada proses melakukan cabut gigi. Nah, saya cabut gigi itu apa? Next Mas. Next slide-nya Mas. Nah, cabut gigi itu adalah suatu tindakan yang mengeluarkan gigi dari gusinya. Suatu tindakan yang melakukan menggunakan alat dan anestesi tentunya bius untuk mengeluarkan gigi dari gusi. Nah, cabut gigi ini bisa dilakukan pada anak-anak, yaitu pada biasanya pergantian gigi susu ke gigi dewasa, remaja biasanya pada gigi yang
sudah rusak atau dewasa itu ketika ada gigi terakhirnya tumbuh, dan bahkan orang tua. Yang orang tua biasanya pencabutan gigi dilakukan ketika dia mau membuatkan gigi palsu. Nah, nanti akan lebih dijelaskan oleh Dokter Gigi Jeffrey apa-apa saja yang indikasi untuk cabut gigi. Oke, next Bang. Nah, ini tentu tidak sembarang orang, tidak sembarang momen kita semuanya bisa giginya dicabut. Nah, kapan saja gigi itu boleh dicabut? Yang pertama saya bilang gigi susu yang akan berganti ke gigi sulung. Itu biasanya dimulai anak umur 6 tahun sampai 13 tahun. Nah, itu biasanya nanti anak-anak akan melakukan pergantian gigi, dan itu giginya bisa tercabut sendiri atau digoyang-goyangkan, atau giginya dibantu cabut oleh dokter gigi ketika gigi dewasanya sudah tumbuh sedangkan gigi susunya belum tercabut. Yang kedua, masalah gigi berlubang yang parah. Nah, gigi berlubang yang parah seperti gigi yang sudah mati, yang sudah busuk, itu sudah tidak bisa dirawat lagi. Nah, dia diindikasikan, dibolehkan untuk dicabut. Nanti Dokter Jeffrey akan lebih jelas menjelaskan yang ini. Terus yang ketiga itu terjadinya infeksi gigi. Infeksi gigi seperti gusinya bernanah, karena giginya juga terjadi karies atau gigi berlubang. Yang keempat yaitu trauma atau cedera pada gigi, biasanya terjadi pada orang yang kecelakaan. Nah, kalau anak-anak itu dia bermain, terjatuh, kemudian giginya terbentur, kalau giginya itu goyang, biasanya itu akan dicabut. Dan kalau untuk orang dewasa biasanya kecelakaan atau benturan yang keras sehingga giginya mengalami trauma, jadi giginya itu goyang, nah itu akan kita cabut. Terus ada gigi yang boleh dicabut, yaitu komplikasi gigi bungsu. Nah, ini biasa dirasakan oleh kita ketika umur 17 tahun sampai 25 tahun. Gigi bungsu yang akan tumbuh akan menimbulkan rasa sakit yang sangat, seperti ketika gigi anak bayi tumbuh. Ketika gigi bungsu ini posisinya tidak bagus, posisinya tidak tegak, gigi bungsu ini diindikasikan untuk cabut karena banyaknya efek samping buruk yang disebabkan oleh gigi bungsu yang tidak bagus tumbuhnya. Seperti gigi berlubang atau gigi yang tumbuhnya tidak bagus, itu akan bisa membuat gigi sakit. Itu lebih baik kita cabut dibanding kita pertahankan. Nah, terus indikasi kawat gigi. Nah, kita lihat kadang orang yang pakai behel atau ortodonti itu ada giginya yang kita cabut karena kebutuhan ruangan untuk pergerakan gigi tersebut supaya giginya kembali ke oklusi yang normal dan rapi. Terus gigi yang sudah mati sama yang seperti masalah gigi berlubang yang parah, itu biasanya kita cabut. Karena untuk kegagalan perawatan itu sangat besar, jadi lebih baik kita cabut dibanding perawatan. Tapi dengan catatan, gigi yang masih bisa dipertahankan, kita akan pertahankan. Gigi dewasa tidak boleh dicabut sebenarnya, karena gigi itu tidak akan tumbuh lagi. Nah, selain dari indikasi seperti ini, sebab-sebab ini tadi, sebaiknya kita tidak usah mencabut gigi. Tapi kalau tetap akan dicabut, kita akan cabut dulu. Oke, selanjutnya slide-nya, Mas. Oke, nah terus setelah dilakukan pencabutan gigi, apa saja ya yang kita lakukan untuk was-was kena apa ya yang aku harus lakukan setelah cabut gigi? Ada nggak ya pantangannya? Ada nggak ininya banyak? Yang pertama yaitu mengganti kain kasa. Nah, setelah cabut gigi, biasanya kita dianjurkan dokter gigi untuk menggigitkan kain kasa yang biasanya disebut dengan tampon. Gunanya apa? Untuk menyerap darah yang terjadi setelah pencabutan gigi. Nah, itu juga berfungsi untuk memberhentikan darah ketika pencabutan gigi. Yang kedua, kita akan mengganti kain kasa itu karena kain kasa itu akan menyerap darah dan akan kena air ludah. Jadi kalau kain kasanya sudah tidak nyaman, basah, kita akan ganti. Biasanya dokter gigi akan membekali 3 atau 5 kain kasanya untuk dibawa pulang.
Kemudian yang kedua, minum obat pereda nyeri. Nah, biasanya nih kita cabut gigi itu dilakukan pembiusan. Pada saat setelah cabut gigi kita tidak akan merasa apa-apa. Tapi setelah sampai di rumah itu 2 jam setelah kita cabut gigi, anestesi atau obat biusnya akan berkurang dan hilang. Nah, di situ baru terasa giginya terasa nyeri. Nah, biasanya dokter gigi akan membekali obat pereda nyeri untuk dibawa pulang. Nah, itu bisa diminum ketika sudah terasa nyeri setelah pencabutan gigi. Yang ketiga yaitu mengompres dengan air es. Biasanya ada komplikasi pencabutan gigi itu menyebabkan pipi kita bengkak. Tapi itu biasanya normal. Saya juga dulu cabut gigi bungsu, itu pipi juga bengkak. Nah, itu setelah pencabutan gigi kita kompres dengan air es supaya bengkaknya meminimalkan besarnya bengkak yang terjadi di pipi kita. Kemudian yang keempat membersihkan gigi. Nah, setelah pencabutan gigi jangan kita membiarkan giginya kotor gitu. Ini karena cabut gigi nih saya nggak bisa gosok gigi, jangan. Tetap akan melakukan gosok gigi walaupun setelah pencabutan. Tapi pada daerah yang dicabut jangan kita sikat yang terlalu kuat, pelan-pelan saja. Atau kalau juga masih sakit bisa dilakukan dengan berkumur saja pada saat setelah pencabutan gigi. Kemudian yang pastinya yang kelima, setelah cabut gigi itu dianjurkan istirahat karena adanya darah yang keluar dari tubuh kita, dianjurkan istirahat. Jangan bekerja keras, maksudnya jangan habis cabut gigi jangan beraktivitas yang berat, gitu dianjurkan beristirahat. Oke, selanjutnya Bang. Selanjutnya. Oke. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Dr. Jeffrey apa-apa saja ya yang boleh dan tidaknya cabut gigi. Ini awal dari saya, sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hamida dan berikutnya Dr. Jeffrey Kurniawan MKM. Kami persilakan melanjutkan materinya. Akan di-share oleh Bung Tatang materi kedua. Audionya Dr. Jeffrey. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di Instagram dan juga teman-teman yang ada di Telegram, kemudian teman-teman yang ada di YouTube, kemudian teman-teman yang ada di seluruh Provinsi Riau. Selamat pagi buat teman-teman, salam dari kami Dr. Gigi Ramida dan Dr. Gigi Jeffrey. Nah, boleh dibantu Mas Tri buat nge-share ininya? Oke. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Ramida kapan saja untuk melakukan pencabutan gigi. Jadi gini, ada beberapa faktor yang mungkin memang kita harus pertimbangkan sebelum kita melakukan pencabutan. Artinya bahwa sebelum kita melakukan pencabutan, kita harus melihat kondisi gigi terlebih dahulu, melihat kondisi dari faktor-faktor risiko yang akan terjadi, melihat kondisi faktor yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, setelah kita mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tersebut yang sudah disampaikan oleh Dr. Ramida juga tadi, jadi otomatis kita melakukan pencabutan nih. Nah, kondisi apa saja yang memang harus kita lakukan pencabutan? Kondisi seperti apa giginya yang harus kita lakukan pencabutan? Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, jadi kondisi-kondisi ya, pertama itu adalah kondisi di mana yang disebut dengan persistensi gigi atau kondisi di mana gigi itu berlapis. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya seandainya anak itu dengan kondisi yang masa giginya bertumbuh pada saat gigi permanennya. Misalnya artinya contohnya gigi anak dengan tumbuh kembang misalnya nih gigi susu yang akan berganti menjadi gigi permanen. Nah, gigi itu akan berlapis dan akhirnya harus dilakukan pencabutan. Dan biasanya ada beberapa kondisi di mana gigi itu akan goyang, kemudian gigi itu akan berlapis di daerah belakangnya, kemudian gigi itu akan menjadi goyang yang sangat parah, dan itu memang harus dilakukan pencabutan ataupun sudah masa tumbuhnya gigi permanen. Nah, ini biasa terjadi pada kondisi anak-anak. Nah, biasanya terjadi pada kondisi anak-anak, kemudian dilakukan pencabutan langsung ke dokter gigi ataupun
datang ke dokter gigi dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Nah, ini kasusnya disebut dengan persistensi gigi. Ini harus dicabut karena harus ada ruangan untuk gigi permanennya untuk tumbuh. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah yang kedua, Mas. Oke, yang kedua itu sisa akar. Ada kalanya sisa akar itu bisa dipertahankan, ada kalanya sisa akar itu tidak bisa dipertahankan. Artinya maksudnya di sini, sisa akar yang mengalami kegoyangan dan mengalami kerusakan jaringan pendukung itu tidak bisa dilakukan pencabutan. Bisa dilakukan pencabutan. Akan tetapi jika seandainya sisa akarnya itu bisa dipertahankan dan jaringan pendukungnya itu sudah bisa untuk dipertahankan juga, tetapi harus dilakukan ronsen terlebih dahulu. Nah, itu bisa jadi dipertahankan. Nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Akan tetapi kalau misalnya sisa akar, mungkin dilakukan pencabutan saja. Jadi artinya kalau kita nyimpen sisa akar, nah di sini disampaikan seperti nyimpan sesuatu hal benda yang memang infeksinya sangat banyak dan akhirnya mengalami keparahan yang lebih bahaya dibandingkan kondisi gigi itu sendiri. Artinya sisa akar itu jangan dimainin, artinya bisa menyebabkan sakit yang berlebihan dibandingkan gigi yang utuh. Oke, next. Boleh next, Mas? Oke. Infeksi gigi. Nah, infeksi gigi, kemudian kalau kondisi infeksi gigi ini banyak infeksi giginya. Yang paling parahnya itu ada kista, tumor, kemudian juga ada abses. Yang paling simpel, infeksi gigi yang terjadi pada biasanya itu ada abses gigi. Yang sudah kita bahas oleh Dr. Mida di seminar yang minggu lalu. Itu masalah gigi, kemudian juga masalah ini. Nah, sekarang kita lebih dalam nih, masalah kista, tumor. Nah, infeksi gigi ini itu bisa jadi kalau misalnya kita di ronsen itu adanya seperti yang saya ada panah di sana, itu bisa saja kondisi di mana kista itu terbentuk. Karena apa? Karena adanya infeksi. Bisa karena giginya yang sudah lama sakit, kemudian sudah sakit berkali-kali, kemudian juga sakit berkepanjangan, dan akhirnya menyebabkan terjadinya sakit yang sangat parah dan menyebabkan terjadi infeksi yang parah. Nah, ini kondisi yang memang harus di sebelahnya itu kondisi di mana infeksinya itu sudah lumayan parah, dikategorikan parah. Nah, itu sudah termasuk kondisi kista. Nah, kista. Nah, kalau kondisi ini disebut dengan ranula ya. Jadi kalau yang saya tampilkan ini kista membentuk ranula. Jadi artinya udah membentuk kebiruan, kemudian nah bedanya kista sama abses ini, jadi kalau kista ini diraba itu agak sedikit keras dan bahkan keras yang luar biasa. Nah, tapi kalau seandainya abses dia kalau misalnya diraba masih lunak dan bahkan bisa dikeluarkan nanahnya ya, Dok. Nah, kemudian next boleh? Oke. Nah, kemudian itu selanjutnya itu adalah gigi terpendam. Nah, gigi terpendam ini sudah kita bahas juga di waktu seminar sebelumnya. Akan tetapi ini kalau kondisi gigi terpendam ini kenapa harus dicabut dengan kondisi yang seperti ini maksud saya. Jadi artinya kondisi giginya itu sudah bisa merusak gigi sebelahnya. Artinya giginya itu mendorong di akar gigi sebelahnya sehingga terjadinya sakit, kemudian juga terjadinya gigi berlobang pada bagian akar gigi sebelahnya. Gigi ini wajib dilakukan pencabutan karena takutnya mengganggu keseimbangan tubuh kita dan juga mengganggu aktivitas dari rongga mulut kita juga, mengganggu dari aktivitas fisik dan lain-lainnya. Dan akhirnya harus dilakukan pencabutan. Dan biasanya dilakukan oleh di klinik dokter gigi, kemudian dilakukan pembedahan kecil. Kemudian setelah dilakukan pembedahan kecil, mungkin ada beberapa jahitan juga, mungkin 1 atau 2. Kemudian setelah itu dilakukan kontrol selanjutnya ke dokter gigi, dan kemudian dan bisa beraktivitas kembali. Seperti itulah prosedurnya singkatnya. Mungkin next boleh? Oke, nah kemudian selanjutnya itu adalah gigi yang rusak akibat kematian jaringan. Artinya yang tadi saya sampaikan, yang tanda panah di bawah, yang ada di bagian bawah akarnya itu, itulah yang saya sebut tadi adanya nanah. Nah, kerusakan jaringannya itu adanya kerusakan pada ligamen periodontalnya, lamina duranya juga mengalami kerusakan. Artinya pada jaringan pendukung yang berwarna merah yang tanda panah di bawah,
juga adanya pendarahan pada bagian akar, ada kerusakan pada bagian akar, kemudian sudah mengalami kematian gigi. Dan ini bisa mungkin dilakukan perawatan, akan tetapi dilakukan pemeriksaan lengkap lagi. Contohnya pemeriksaan ronsen, dilakukan diagnosa, dilakukan prognosa, artinya akhirnya dapatnya hasil perawatan sekitar 50%. Dan kita bakal menyampaikan bahwa ini sekitar 50% keberhasilan, kemungkinan akan terjadi seperti ini, kemungkinan akan terjadi seperti ini. Dan kami sebagai seorang dokter akan memberikan pertimbangan, akan memberikan penyampaian beberapa poin-poin yang mungkin akan menjadi pilihan dari Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah perawatan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya boleh? Oke. Nah, kemudian boleh lanjut Mas, next. Oke. Nah, kemudian setelah ini berarti otomatis beberapa kondisi yang seperti ini yang perlu dilakukan pencabutan. Dan kemudian salah satu yang memang sudah disampaikan oleh Dr. Ramida tadi mungkin kayak seperti perawatan ortodonti, kemudian juga kondisi-kondisi yang memang harus dilakukan tindakan seperti misalnya perawatan ortodonti memerlukan ruangan. Nah, dilakukan pencabutan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan tetapi kami tetap mempertahankan gigi teman-teman sebaik mungkin dan tidak dilakukan pencabutan. Akan tetapi kalau misalnya seandainya dengan kondisi-kondisi yang memang sangat parah dan tidak bisa dipertahankan lagi, mungkin opsi terakhir kami akan memberikan pilihan untuk dilakukan pencabutan seperti itu. Oke, baik Dr. Jeffrey dan juga Dr. Ramida sudah menyampaikan paparan. Kami akan memberikan kesempatan bagi yang ada di virtual atau di YouTube channel dan juga Instagram kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan jika ada pertanyaan terkait dua materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Gigi yang mengisi program Jelita Kesehatan untuk hari ini, yaitu Dr. Gigi Ramida Paspi dan juga Dr. Gigi Jeffrey Kurniawan MKM. Baik, mungkin saya beralih ke Dr. Ramida jika belum ada pertanyaan, juga mewakili mungkin ya suara hati yang sedang setia bersama dengan Jelita Kesehatan. Mungkin Dr. Ramida, untuk kendala-kendala yang sering ya dihadapi oleh keluarga barangkali ini, adakah mungkin yang bisa dilakukan untuk pencabutan tadi ya? Ada kan biasanya juga ada banyak nih untuk menyiasati ya, katakanlah seperti itu, menyiasati agar giginya nggak dicabut. Kadang orang-orang dulu kan ada juga ini cara-cara yang dianggap bisa udah nggak usah dicabut, mungkin kalau udah gigi dewasa itu diberi obat kumur saja, seperti kumur garam dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih dok, mitos-mitos yang berkembang yang dilaksanakan oleh orang-orang dahulu kala, seperti apa ini dokter? Sebelumnya kalau untuk supaya giginya jangan dicabut ya pastinya kita harus menjaga kesehatan giginya dahulu ya dengan gosok gigi minimal 2 kali sehari sama kunjungi dokter gigi sekali 6 bulan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kebanyakan orang kecolongan giginya itu akan dicabut awal mula gigi itu berlobang. Awal mula gigi berlobang dia akan merasa tidak nyaman. Nah, dia cuekin, kemudian tidak terasa ngilu, dia cuekin juga, kemudian rasa sakit. Nah, pas rasa sakit, itu pasien baru datang ke dokter gigi. Nah, pas rasa sakit itu, kadang pasien ingin rasanya pengen dicabut aja langsung. Padahal kalau ketika rasa sakit, pasien tidak boleh dicabut sama sekali karena kita kasih obat dahulu. Nah, untuk mensiasati kata orang, dibutuhkan kumur garam gitu ya. Kalau kumur garam itu bersifatnya sementara untuk saat itu. Tapi kalau untuk menghilangkan, mengobati rasanya itu cuma mitos. Kalau faktanya tetap harus ke dokter gigi gitu. Terus ada juga yang katanya saya pernah dapatin pasien dia takut cabut gigi. Terus gigi lubangnya itu dikasih minyak kayu putih lah, apa minyak rem lah, atau apa gitu. Itu malah menyebabkan giginya makin hancur. Dan kita nggak tahu masa yang harusnya itu di luar, cairan di luar, masa kita masukin ke mulut kita gitu. Itu hanya mitos. Kalau mau faktanya tetap harus kunjungi dokter giginya. Oke, ya sempat juga pernah dulu ya kasih kapas minyak kayu putih masuk ke yang berlubang gitu ya dok ya.
Ini justru akan memperparah kondisi ya, Dok? Iya betul. Nggak, itu pedas-pedas di mulut rasanya kan. Kemudian akan Kalau permen jahe mungkin lebih, ya Dokter Jeffrey? akan menyebabkan terjadinya giginya keropos ya Mas. Iya. Kenapa dokter? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi gini, pada zat kondisi yang seperti itu kan menyebabkan terjadinya giginya itu akan menyebabkan terjadi keropos ya. Dan kemudian bahan yang memang zat kimia itu akan membuat gigi itu akan hancur dan bagian jaring-jaringan gigi itu akan rusak sehingga menyebabkan terjadinya gigi itu akan hancur. Oke, jadi lebih memperparah ya kondisinya, bukan mengobati kondisi yang dilakukan hal seperti itu. Nah, pastinya ini dokter, kan juga ada mindset banyak di antara kita ini yang masih takut dengan cabut gigi. Mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa sih proses pencabutan gigi ini? Karena kalau ketemu dokter nih takut ya, yang ada di mindset jarum, kemudian alat cabutnya seperti itu. Nah, ini boleh nggak sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi bahwa jarumnya itu apakah juga ada lebih halus lagi, kemudian ada disesuaikan dengan usia, atau ada hal-hal apa lagi, alat-alat pencabutan yang mungkin saat ini modern dan juga memperkecil rasa sakit saat proses pencabutan itu dilakukan. Dr. Jeffrey? Boleh. Jadi gini, untuk pencabutan masa sekarang ya, kalau dulu ya pencabutan itu menggunakan namanya spuit. Spuit itu menggunakan jarum dengan beberapa cc, kemudian juga needle-nya atau yang disebut dengan jarum suntiknya itu lumayan agak sedikit panjang. Tapi untuk masa sekarang udah diperbarui lagi dengan teknologi yang disebut dengan Cytoject. Cytoject itu artinya bahwa pencabutan dengan menggunakan seperti pena, akan tetapi tidak terasa suntiknya. Nah, Dokter Ramida ini sudah sering melakukannya dan itu memang lumayan tidak terasa sakit sama sekali. Dan keistimewaan dokter gigi zaman sekarang dibandingkan dahulu dengan teknologi yang sudah ada sekarang, kita juga dibantu dengan beberapa alat-alat yang canggih, kemudian untuk meminimalkan resiko kesakitan, kemudian untuk meminimalkan resiko beberapa jahitan, perlukaan, dan kondisi-kondisi yang akan memperparah gigi itu sendiri. Dan untuk Bapak Ibu yang memang untuk jika seandainya dilakukan pencabutan, insya Allah kalau seandainya pemeriksaan lengkap, kemudian seluruh bahan penunjang ini, insya Allah tidak terasa sakit, kemudian juga nyerinya juga tidak terlalu lama, kemudian besar lukanya tidak terlalu jauh mungkin, dan itu akan dilakukan pencabutan dengan semaksimal mungkin kita akan melaksanakannya, Mas. Mungkin tambahan dengan Dokter Gigi Ramida yang mungkin sering, udah ribuan nih yang dicabutnya kayaknya nih. Baik. Jadi kalau memang untuk pencabutan gigi itu kita pastinya dibius dulu ya. Maupun itu anak-anak maupun itu orang dewasa. Cuman bedanya untuk anak-anak kita pakai anestesi topikal yang biasanya berbentuk salep, apa berbentuk cairan yang dingin-dingin seperti es itu. Kita biasakan anak-anak jangan pakai jarum karena akan takutnya trauma pada anak. Nah, kalau untuk dewasa ya pastinya kita pakai jarum, pakai bius. Itu sekarang untuk zaman sekarang kita pakai jarumnya sudah lebih tipis dibanding jarum pentul yang kita pakai. Nah, biasanya kalau lebih tipis itu meninggalkan bekas atau meninggalkan rasa yang sedikit sekali rasa nyerinya gitu. Kalau untuk proses pencabutannya sama aja, semua dokter gigi sama. Gitu. Oke. Baik, terima kasih yang setia bersama dengan Jelita Kesehatan. Hari ini ada kesehatan gigi bersama dengan dua dokter spesialis gigi hari ini. Audiens Tuan dan Puan, penggiat informasi dan penggiat literasi dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, tentunya Dr. Ramida Paspi dan juga Dr. Jeffrey Kurniawan bersama kita. Baik, di penghujung ini ada closing statement tentunya yang akan disampaikan oleh dua dokter gigi kita. Mungkin juga akan mengedukasi semua pihak dan meliterasi masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan, kemudian pentingnya kunjungan ke dokter gigi, apalagi ada satu kondisi paparan bagaimana kita harus melakukan pencabutan gigi, ada hal yang menjadi perhatian-perhatian yang harus kita ingatkan untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dokter Ramida, terlebih dahulu kami persilakan. Oke, untuk penutupan hari ini, saya hanya bilang semakin Anda menunda perawatan ke dokter gigi, semakin banyak biaya yang akan Anda keluarkan. Nah,
diusahakan kalau bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, kunjungi dokter gigi minimal sekali 6 bulan. Kalau bisa giginya masih bisa dipertahankan, kita pertahankan, karena kalau untuk mencabut gigi dewasa, giginya tidak akan tumbuh 2 kali. Jadi sebaiknya kita menjaga daripada kita mencabutnya. Oke. Dr. Jeffrey, silakan. Oke, tetap saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Provinsi Riau, tetap setia untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman semuanya. Kemudian untuk menjaga kondisi-kondisi yang air ludah bisa menyebabkan terjadinya virus corona ya teman-teman. Dan kemudian juga untuk jika seandainya teman-teman sudah mengalami sakit gigi, jangan ditunda, benar kata Dr. Amida, tetap konsultasi ke dokter gigi terdekat, atau juga beberapa dokter gigi yang sudah membuka layanan online konsultasi, silakan konsultasi ke sana karena itu sangat penting ya buat teman-teman dan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak ibu semuanya. Karena jika seandainya terasa sakit, gigi itu sudah infeksi, akan sulit untuk memperbaikinya lagi. Mungkin hanya itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dari itu, mohon maaf. Salam buat Mas Tri yang lagi di RCC, salam sama buat ibu-ibu semuanya. Tetap semangat di pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jeffrey, Dr. Amida. Dr. Amida, hari ini Dr. Jeffrey sepertinya lebih fresh ya, lebih segar ya. Ini mungkin oleh dari jalan-jalan kemarin ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pekan depan. Kami tunggu dengan tema-tema menarik lainnya. Dan saudara, demikian program dari Jelita Kesehatan, 2 dokter gigi spesialis kita hari ini, Dr. Amida Pasbi dan juga Dr. Gigi Jeffrey Kurniawan MKM, sudah mengisi informasi literasi yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat dan memberikan kita edukasi yang luar biasa agar kita juga bisa senantiasa menjaga kesehatan gigi kita dan juga keluarga tentunya. Baik, jangan kemana-mana. Dokter Ramida, Dokter Jeffrey ya. Ya, Bu. Ya. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Baik, terima kasih saudara Enci Tuan dan Puan di mana saja berada. Aduh, cantik banget nih. Oke. Baik, jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan masuki Jelita Inklusi Sosial Hebat. Ada tamu istimewa, yaitu penganggur, yaitu petani anggur ya, yang petani milenial di Kota Pekanbaru, serta ada DPRD Kota Pekanbaru yang juga punya perhatian khusus terhadap masyarakat inklusi sosial. Kami akan kembali sesaat lagi, masih dalam Pekan Jelita untuk Anda. Okay.